Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1-8. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang salah dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Tema hari ini adalah mengakarkan pemuritan. Umpo penuaka Pangadaran. Semakin tinggi sebuah pohon, maka akan semakin besar peluang untuk tumbang diterpa angin badai. Semakin kuat akar pohon, maka semakin kuat juga untuk menahan terpaan angin badai. Jika 2 kalimat tersebut diumpamakan sebagai iman percaya kepada Kristus, maka istilah imitatio dan militatio Christi menjadi penting untuk direnungkan dalam rangka Pekan Anak Gereja Toraja yang telah selesai dirayakan. Imitatio dan militatio Christi adalah ungkapan dalam semangat penginjilan yang menjadi tugas gereja. Imitatio adalah keserupaan dengan Kristus, dan militatio adalah sikap iman yang radikal kepada Kristus. Kornelius menunjukkan 2 hal ini dalam kehidupannya. Dia terus hidup dalam kekudusan bersama seisi rumahnya. Ayat 2. Bagian ini menjadi penegasan bagaimana ia menghidupi keserupaan dengan Kristus untuk terus taat dalam segala hal, termasuk berhadapan dengan peluang untuk dikucilkan. Di saat yang sama, semangat iman yang berakar itu militatio juga ditunjukkannya ketika malaikat Tuhan meminta dirinya untuk berangkat ke Yope menjemput Simon yang disebut Petrus. Ayat 5. Penjemputan ini dalam rangka perwujudan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga Kornelius. Setelah mendengar seluruh penjelasan Rasul Petrus tentang Kristus yang mati dan bangkit itu ayat 9-44, seisi rumah, sahabat, dan kerabat meminta Petrus untuk melakukan baptisan dalam nama Yesus Kristus. Seminggu yang lalu adalah perayaan karya Tuhan bagi anak-anak SMJT. Perayaan-perayaan tersebut menjadi peringatan penting untuk mendidik anak-anak kita semakin serupa dengan Kristus atau imitatio Christi, dan di saat yang sama mengakarkan iman yang radikal bagi anak-anak militatio Christi, sehingga kekuatan iman itulah yang akan menjaga anak-anak kita dari angin badai penyesatan dan penyangkalan iman kepada Kristus. Selain itu, dengan iman yang teguh anak-anak senantiasa memiliki kepercayaan diri untuk terus berkarya demi kemuliaan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.